Teknologi digital adalah kombinasi antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang menggunakan sinyal digital untuk mengirimkan, menyimpan, dan memproses data secara elektronik. Menurut para ahli, yang pertama, teknologi digital adalah perkembangan teknologi yang menggunakan prinsip digitalisasi untuk mengubah dan meningkatkan cara kerja manusia, menurut Profesor John Smith. Dan teknologi digital memiliki potensi besar untuk mengubah industri dan menciptakan peluang baru, menurut Dr. Sarah Johnson. Teknologi digital memiliki sebuah aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi e-commerce yang memudahkan orang untuk berbelanja secara tidak langsung atau secara online, seperti Amazon, Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia. Yang kedua adalah aplikasi komunikasi yang memudahkan seorang untuk berkomunikasi secara tidak langsung ataupun virtual seperti WhatsApp, Zoom. Yang ketiga adalah aplikasi transportasi yang dimana apabila kita tidak membawa transportasi pribadi, kita dapat memesan yang menggunakan aplikasi GoPay ataupun Grab. Dan yang keempat adalah aplikasi kesehatan seperti Halodoc. Dan yang kelima, aplikasi pendidikan seperti Google Classroom, Brainly, atau Quizlet yang memudahkan peserta didik atau siswa, seorang pelajar untuk mengakses materi-materi yang tidak didapatkan di sekolahan atau dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Maka seorang pelajar atau mahasiswa atau siswa dapat mengaksesnya sendiri dengan mudah di rumah dan dimanapun. Manfaat teknologi digital adalah salah satunya dari teknologi digital itu membuat pekerjaan dalam mengubah dan menyimpan, menyampaikan informasi dan membagikan informasi secara cepat, tepat, berkualitas, dan efisien. Dan kemudian ada peran teknologi digital dalam pendidikan. Dalam pendidikan sendiri memudahkan untuk proses pembelajaran. Peran teknologi pada pembelajaran adalah memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami oleh seorang peserta didik atau siswa. Teknologi sebagai sumber informasi. Teknologi telah menjadi sumber informasi yang penting dalam kehidupan kita, apalagi di era globalisasi sekarang. Internet, media sosial, televisi, dan radio semuanya memberikan akses yang mudah dan berbagai jenis informasi. Namun, kita juga harus lebih bijak dalam menyaring suatu informasi sebelum dibagikan ataupun kita dapat menyerapnya dengan baik. Apakah itu informasi yang benar atau tidak? Ada juga penguasaan teknologi digital untuk pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, perkembangan teknologi memiliki dampak positif dengan mempermudah proses pembelajaran bagi pendidik ataupun peserta didik. Teknologi dapat berperan sebagai perantara dalam menyampaikan materi pembelajaran agar lebih inovasi dan berkreasi dengan teknologi digital tersebut. Jadi tidak mematok pada keterangan dari penjelasan dari pendidik saja, tapi peserta didik dan pendidik bisa dapat berkreasi dan berinovasi melalui teknologi digital. Berikut ini adalah aplikasi penunjang yang bisa digunakan oleh pendidik ataupun peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama ada Canva, yang kedua Video Explainer dan Sparkle Video Scribe, keempat OBS, dan kelima Skizzy, keenam Wordwall, ketujuh Worksheet, kedelapan TikTok, 9 Podcast, dan 10 Sparkle Live Video. Semua bisa digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran atau media pembelajaran apa yang akan digunakan atau disampaikan oleh peserta didik. Teknologi digital telah memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan atau pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut ada beberapa dampak positif dalam teknologi digital untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama,
ekstabilitas yang lebih besar. Teknologi digital memungkinkan akses yang lebih mudah dan luas terhadap sumber daya pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa atau guru dapat mengakses berbagai materi, buku, kamus, jurnal dari situs web yang berkaitan dengan bahasa Indonesia secara online. Hal ini memperluas kesempatan pembelajaran bagi siswa di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses fisik di sumber daya pendidikan. Yang kedua adalah pembelajaran interaktif. Melalui teknologi digital, pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi lebih interaktif dan menarik. Ada banyak aplikasi atau perangkat lunak yang pembelajaran yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran, seperti permainan edukatif dan kreativitas interaktif melalui video pembelajaran dan platform e-learning. Yang ketiga itu adalah kolaborasi dan komunikasi. Teknologi digital memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih mudah antara siswa dan guru, serta antara sesama siswa. Melalui platform pembelajaran online, siswa dapat berinteraksi dengan guru dan teman. Secara mereka dapat berbagi ide, memberikan umpan balik dengan membuat proyek-proyek bahasa Indonesia. Ini dapat membantu mengembangkan keterampilan komunikasi dan bekerja sama siswa. Yang keempat ada pemantauan atau penilaian. Teknologi digital juga dapat digunakan untuk memantau kemajuan siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia. Sistem manajemen pembelajaran memungkinkan guru untuk memberikan tugas, mengumpulkan pekerjaan siswa, dan memberikan umpan balik secara online. Kemudian ada pula aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa siswa, seperti tes online dan program pembelajaran adaptif. Itu membantu guru dalam memantau perkembangan individu siswa dan memberikan penilaian yang lebih akurat. Yang kelima adalah kreativitas dalam pembelajaran. Teknologi digital menyediakan alat yang dapat mendorong kreativitas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa dapat menggunakan perangkat lunak, pengolahan kata, presentasi, dan video untuk membuat karya-karya yang menarik seperti cerita, puisi, presentasi, dan video pembelajaran. Mereka dapat mengembangkan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan ide-ide yang mereka punya dengan cara yang unik dan menarik.